Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja memakai katun, katun dipakai di pangkal titi. Saya tak lagi berpantun, sudah dihabiskan Pak Bupati. Itu sekedar membalas saja, karena tradisi Melayu kalau ada pantun katanya mesti dibalas. Itu saja. Insya Allah semua kita ini yang hadir mendapatkan barokah. Bukan kata saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku pada waktu pagi. Itu dikatakan Nabi. Jadi yang paling selamat sekarang ini memang kita ngutip pendapat orang, jangan berpendapat sendiri, karena nanti ditembak orang kita. Kutip aja pendapat orang. Begitu juga subuh ini saya mau mengutip pendapat orang. Ini saya bacakan ya. Kata beliau, maaf tidak layak, tapi saya sebutkan. Berzina tapi tetap meyakini zina itu haram, itu dosanya lebih ringan daripada tidak berzina tapi mengatakan zina itu boleh. Memang susah mencerna kalau belum sarapan. Saya ulang sekali lagi. Berzina tapi mengatakan zina itu haram, itu dosanya lebih ringan daripada tidak berzina tapi mengatakan zina itu boleh. Sudah 2 kali ulang bisa dipahami? Bisa. Kalau 3 kali tak juga bisa, bagus kita pulang sama-sama. Ada lagi pendapat dia juga. Apa kata beliau? Tahun 2012 diadakan penelitian oleh Dharma Putra menunjukkan 70% mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak perawan sebelum zina dihalalkan. Bagaimana kalau sudah penghalalan itu? Bukan kata Abdul Somad. Saya kutip dari Facebook Jauhar Ridhoni Marzuk, penulis buku yang 2 biji saya dapat subuh ini. S1 dari Al-Azhar, S2 dari Unisi Brunei Darussalam, sekarang berada di Masjid Ittihad Sungai Liat. Saya dapat bukunya. Tolong yang mau membuli jangan saya, bully dia. Begitulah saya diberi kesempatan bersilaturahim di Bangka Tengah dengan para alim ulama. Alumni Al-Azhar S1 Jayyid Jiddan. Nilai paling bawah Rosib. Rosib gagal, tak naik kelas. Agak tinggi sikit makbul. Selalu orang di Mesir menyebut makbul indallah, karena tidak bisa S2. Maka disebut, kau nilainya apa? Makbul indallah. Cukup itu aja. Agak naik sikit Jayyid. Saya nilai saya Jayyid, baik. Tapi penulis buku ini Jayyid Jiddan. Maka waktu saya baca agak sakit hati saya sikit. Masya Allah. Ada pula bersama kita subuh ini habaib, orang yang kita cinta, keturunan Rasulullah SAW dari alumni Al-Ahqaf, satu alma mater dengan Buya Yahya di Yaman. Darul Mustafa Tarim Hadramaut, Al-Habib Umar bin Hafiz, didikan beliau, hadir bersama kita. Ada di kampung halaman kita di Bangka Tengah. Lalu kemudian pula saya pernah ke Kalimantan, berjumpa dengan Tuan Guru Bahid. Kitab yang beliau kaji paling populer adalah Syarah Hikam Al-Ata'iyah karya Imam Atta'illah Ibnu Atta'illah As-Sakandari. Hikmah-hikmah, tapi syarahan beliau luar biasa. Sampai saya dapat komentar dari Malaysia, Ustadz,
Saya sudah lama mau jumpa dengan Tuan Guru Wahid, tapi Ustaz Somad sudah ketemu duluan di Barabai. Murid-murid beliau juga banyak alumni, ratusan orang di Bangka Tengah ini. Artinya apa? Kalau ada orang Bangka Tengah masuk neraka, itu keterlaluan. Tuan-tuan gurunya banyak, dari alumni Timur Tengah sampai macam-macam tempat sumber ilmu ada di sini. Ada pula namanya program Sajadah Subuh Akbar. Saya tanya tadi Pak Upati, ini apakah ada hari-hari khusus Pak? Tidak. Karena di tempat lain ada khusus hari Sabtu saja, hari Ahad saja. Ini tidak. Unlimited edition. Tanpa batas. Ini subuh yang keberapa Pak? Tidak kami hitung. Karena di tempat lain diumumkan, ini subuh yang ke-1000. Ini tak dihitung. Pokoknya setiap subuh selalu ada prestasi beribadah kepada Allah. Tapi yang namanya ibadah ini kalau cuman sendirian kadang kita tidak semangat. Tapi begitu ramai, Masya Allah, Tabarakallah. Saya pun semangat subuh ini karena banyaknya jamaah ini mungkin. Masih belum lagi niat hati Abdul Somad ini tulus murni karena lillahi ta'ala. Tapi dalam Islam dikatakan, mengapa menyembelih hewan kurban dibawa istri, dibawa anak? Sayyidina Maulana Muhammad SAW menyembelih hewan kurban, ada Sayyidatuna Aisyah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyembelih, ada Sayyidatuna Fatimah. Kenapa mesti ada anak? Ada hadir Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Untuk apa? Untuk syiar, menunjukkan ramai. Itulah pentingnya ramai-ramai kita syiar. Supaya apa? Orang-orang yang lemah iman, yang lesu melihat ramai, bangkit semangatnya. Mudah-mudahan subuh ini bangkit semangat yang lesu selama ini. Takbir! Bangkit semangat. Itu mengusir hantu-hantu yang menggoda kita. Yang mengantuk-ngantuk sedikit dengan takbir, bangkit dia lagi. Nanti kalau saya tengok udah ada agak-agak mengantuk, saya takbir lagi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu ada? Ada juga. Oh, ada tenda khusus ibu-ibu di luar. Cuman saya tak bisa menengok karena kaca ini, kami dalam kaca. Ibu-ibu di luar menengok kami di dalam ni macam ikan dalam akuarium. Hebat masjid kita, kaca keliling. Masya Allah, Tabarakallah. Katanya dalam hadis disebut, orang di surga itu di dalam bisa menengok keluar, di luar bisa menengok ke dalam. Agak-agaknya nanti kita di surga begitulah. Yang di luar bisa menengok dalam, yang luar bisa menengok keluar. Cuman karena kaca ini bukan kaca surga, jadi agak-agak gelap sedikit. Tapi nikmat surga itu, mala a'yunun ra'at, a'dadtu li'ibadiyas salihin. Aku siapkan, kata Allah, untuk hamba-hambaku yang saleh, mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah didengar oleh hati, belum pernah dipandang mata, belum pernah terlintas dan terbetik di pikiran manusia. Itulah surga. Kalau pernah kau bayangkan, kau pikirkan, bukan surga. Karena dia adalah kejutan yang akan diberikan Allah pada orang yang beriman. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Berat Pak Ustadz. Mau masuk surga bangunnya harus jam 4. Ya, yang namanya berat itu tentulah balasannya sesuai. Surga kalau ringan tentu ceret, kipas angin. Ini berat, tapi bagi orang yang sudah terbiasa, kata orang Melayu, Allah bisa karena biasa, dibiasakan bangun. Kamu bangun jam berapa? Jam 4. Bagus. Jam 4 bangun, azan subuh 4.38. Masih bisa saya tahajud kalau jam 4 Pak Ustadz. Sebelum azan subuh berkumandang, masih bisa tahajud. Sama seperti pepatah anak muda, sebelum janur kuning melintang, masih milik bersama, kalau tidak dipinang orang. Karena kalau sudah dipinang tak boleh, kata Nabi SAW, la yahillu li muslimin ayyakhtiba fawqa khitbati akhi. Tak boleh meminang anak gadis yang sudah dipinang orang lain. Bapak-bapak yang anak gadisnya sudah dipinang, datang anak muda lain meminang, lalu kau robah gara-gara mahalnya lebih tinggi, tak boleh. Pak, saya mau minang anak bapak, sudah dipinang orang.
Berapa dia kemarin ngasih DP? Emang mobil. Oleh sebab itu maka sebelum azan subuh berkumandang, jam berapapun bangun, sempatkanlah bertahajud. Berjumpalah ulama tasawuf dengan ulama fikih. Apa beda ulama tasawuf dengan ulama fikih? Ulama fikih bercerita tentang zakat, puasa, haji, rukun, syarat, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad. Sedangkan ulama tasawuf bercerita tentang masalah hati, hasad, dengki, riya, sum'ah. Bagaimana obatnya? Ridha, tawakal, qanaah, rendah hati, tawadhu, zikir, taubat, tahalli, tajalli. Ulama tasawuf biasanya tak populer, tak masyhur. Ulama fikih hebat, pengajian ramai. Lalu kemudian meninggallah ulama tasawuf. Ulama fikih yang hebat meninggal, mati. Ulama tasawuf masih lagi hidup, dipanjangkan Allah umur. Bermimpi malam itu berjumpa dengan ulama fikih yang populer, yang masyhur, yang banyak jamaah. Wahai ulama fikih, ya, dulu engkau pernah menjabat sebagai mufti hebat, banyak murid, banyak jamaah. Betul. Apa yang kau temukan di akhirat? Apa yang kau lihat setelah menghadap Allah? Lalu ulama fikih itu mengambil debu, diletakkannya di tapak tangan, dihembusnya. Begitulah kepopuleran jamaah harum semerbak nama, tak berkesan apa-apa. Yang tinggal hanya 2 rakaat di tengah malam, usolli sunnat tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ustaz sedang menyindir siapa? Menyindir diri saya sendiri. Hai Abdul Somad, follower itu tak bisa menolong di hadapan Allah. Hai Abdul Somad, viewer tak dapat membantu di hadapan Allah. Maka bangkit bangun di tengah malam. Wa minal laili, dan dari sebagian malam. Fatahajjad, tahajjad, lawan tidurmu, lawan kantukmu. Bangun dan bangkit tengah malam. Beli jam waker. Pulang dari sini singgah ke toko jam. Beli. Pak, ada jam. Jam yang model apa? Yang kira-kira 10 menit tak bangun bisa menyipak. Bangun kita bangkit. Ini tujuannya tak lain tak bukan adalah untuk merebut keberkahan-keberkahan. Karena malaikat sudah menurunkan berkah. Bagaimana cara mengambil berkah? Maka siapa yang paling awal bangunnya, dialah yang paling banyak berkahnya. Abdul Somad hanya pandai ngomong ceramah saja. Mari bangun, mari bangun. Rupanya dia pun bangun jam 4. Sedangkan jamaah rupanya lebih awal lagi. Ustadz ngajak bangun lebih cepat. Kenapa Ustadz pun lambat? Saya tadi malam ceramah. Ada alasannya kan? Ada 1000 dalil untuk beramal. Tapi jangan lupa, setan menyediakan 1001 dalil untuk tidak beramal. Ada 1000 ayat hadis untuk beramal. Tapi setan menyediakan 1001 hujjah untuk supaya bagaimana kita tidak beramal. Kau kenapa tak tahajud? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya cukup. Tapi kenapa tak tahajud? Masih syukur aku sembayang. Tetanggaku enggak sembayang lagi. Setan selalu membisikkan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ternyata yang berbisik ini bukan cuma setan, bukan cuma jin, tapi minal jinnati wan nas, manusia pun. Ente enggak usah terlalu rajin-rajin kali. Enggak usah pakai tahajud, pakai witir, pakai sholat taubat. Sholat wajib aja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, udah. Kita nanti masuk surga di emperan pun udah cukup lah. Apa yang ke tengah-tengah kali? Kalau jumpa gini bagaimana? Hei setan. Cukuplah kita mengajak orang berbuat baik. Kalau tak bisa untuk mengajak orang buat baik, jangan menghalangi orang buat baik. Betul? Oleh sebab itu maka selalu ada niat. Maka niat, azam, tekad kuat. Di bulan Muharram ini memang betul-betul hijrah. Hijrah dari apa? Hijrah dari maksiat kepada taat. Hijrah dari apa? Hijrah yang selama ini solat wajib saja. Mulailah hijrah kepada melaksanakan solat sunat. Mandi dulu.
paling bagus mandi malam. Tujuannya untuk apa? Terapi sehat. Tapi katanya Pak Ustadz mandi malam itu nanti kena penyakit rematik, sakit tulang. Itu kalau malamnya habis maghrib. Bahkan ada sebagian orang habis maghrib mandi kulitnya biru-biru, dicubit setan. Tapi kalau mandinya sudah lewat jam 1 malam, itu justru terapi kesehatan bagus, segar, air dingin. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 sampai menjelang subuh, bagus. Dan manfaatnya lagi, innal malaikata tata'adza, sesungguhnya malaikat tersakiti dengan bau. Makanya kata Nabi, man akala basalan au thauman falyatazil masjidana hadza. Siapa yang makan bawang merah, makan bawang putih, jangan dekat-dekat masjid kami. Kenapa? Karena malaikat tersakiti dengan bau bawang itu. Habis makan bawang merah, bawang putih masuk masjid. Wabin nas, malikin nas. Kawan di sebelah sholat, Allahu Akbar, nampaknya bawang. Oleh sebab itu maka tadi sebelum sholat sunat qabliyah, saya sholat sunat qabliyah, usolli sunnatas subuhi raq'ataini qabliyatan. Mau usolli, saya tengok Habib di sebelah naik ke atas, sebelum angkat tangan beliau ambil siwak. Sunnah. Laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, kusuruh mereka bersiwak inda kulli salah. Setiap mau salat siwak, setiap mau salat siwak. Saya salat di Masjid Indragiri Hilir. Setiap saya ke masjid itu, kebetulan dari Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran. Apa kata imamnya? Luruskan shaf, luruskan shaf. Sekarang barulah ditulis di baleho, ajak anak Anda gosok gigi 3 kali sehari. Makan pagi, makan siang, makan malam. 14 abad yang lalu Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan tidak pakai baleho, karena waktu itu belum ada digital printing. Sudah mengajarkan kami umatnya, setiap mau sholat bersiwak, gosok gigi. Maka gigi yang paling bersih di dunia adalah gigi umat. Kenapa ragu? Berarti tak gosok gigi. Gigi paling bersih adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangga kita. Ketika zaman itu umat primitif, tidak mengenal air, tidak tahu bersuci. Seandainya Nabi Muhammad SAW itu tinggal di tepi sungai Gangga, atau Nabi Muhammad itu tinggalnya di tepi sungai Nil, tidak heran karena banyak air. Tapi dia tinggal di kota Makkah Al-Mukarramah. Belum pernah saya nengok sungai di Makkah. Tapi yang diajarkannya mau sholat, wudhu pakai air. Maaf cakap, mandi wajib pakai air. Mandi hari Jumat sunat pakai air. Di tempat yang tak ada air, menunjukkan agama Islam bukan agama budaya, bukan agama yang dilahirkan oleh pikiran, tapi dari mana? Tanzilal azizir rahim, turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini memperkuat keyakinan keimanan kita. Kenapa mesti pakai kayu siwak? Ada orang mengatakan pakai kayu siwak karena ujungnya ada sabut-sabutnya. Kalau ujungnya pakai sabut, lebih banyak lagi sabutnya, sabut kelapa. Oh, karena di Makkah tak ada pokok kelapa, pakai rotan. Kenapa mesti pakai kayu siwak? Setelah diteliti, rupanya di dalam kayu siwak itu ada manfaat-manfaat lebih dari 100. Menghilangkan bau mulut, menghilangkan ulat gigi. Ulat-ulat gigi itu tak nampak, dia masuk ke gigi. Dan salah satu yang ditakuti ulat gigi adalah kayu siwak. Makanya yang ada giginya sakit, nah, tunjukkan kayu. Ambil kayu siwak. Kau macam-macam cucuk kan. Dari kecil anak-anak kita ajarkan. Saya Pak Ustadz gak mau pakai gosok gini Pak Ustadz. Sekarang sudah ada namanya pasta gigi siwak. Pakailah siwak F. Oh, ujung-ujungnya Ustadz mau jualan ya.
saya tidak ada hubungan dengan perusahaan siwa ini, tapi saya ingin supaya umat Islam memajukan produk umat Islam. Karena kalau kau beli produk umat Islam, dia dapat untung, dia akan berzakat, dia akan bersedekah, dia akan menyediakan beasiswa untuk anak-anak umat Islam. Maka uang kita berputar di antara umat yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau satu kali pakai pasta gigi, kira-kira kalau sekali oles pasta gigi itu pagi berapa ya? Karena kita, sebetulnya agak mahal nih, tapi karena kita udah lama berkawan, 100 rupiah aja lah. 100 rupiah. Satu kali oles 100 rupiah. Kita penduduknya Bangka Belitung ada, anggaplah 1 juta. Satu kali oles 100 rupiah kali 1 juta penduduk. Berapa? Memang kalau pagi payah ngitung memang. Saya ulang sekali lagi. Satu kali oles sapu pasta gigi, sikat gigi 100 rupiah, kita penduduk ada 1 juta, maka sekali oles serentak orang Bangka Belitung mengoles 100 juta. 100 juta sudah bisa buat satu kelas. Jadi dalam 1 bulan sudah ada 1 juta, sebulan 3 miliar uang umat Islam dari sekali oles. Nah, makanya besok pakai siwak, maka uang beredar di antara umat Islam. 3M itu kalau dibelikan cincau, wow, masukkan ke kolam renang, berenang kita ramai-ramai. Menyelam sambil minum cincau lah, malah minum air. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu. Jangan bayangkan sekarang menetes air liur. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka ini adalah pelajaran penting bahwa kita mesti melaksanakan alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, ikuti sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di, setelah aku mati kata Nabi, addu 'alaiha bin nawajid, gigit pakai gigi geraham. Sunnah artinya kebiasaan. Sunnah kebiasaan. Ada misalnya bapak asal habis makan merokok, asal habis makan merokok, asal habis makan merokok, asal habis makan merokok. Maka merokok itu adalah tapi bukan sunnah Nabi. Sunnah siapa? Sunnah bapak itulah. Ada ibu-ibu asal mau pergi ke pasar pakai lipstik, asal mau pergi pakai lipstik, asal mau pergi pakai lipstik. Maka pakai lipstik itu adalah sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi, sunnah mak-mak. Maka sunnah artinya kebiasaan. Kebiasaan Nabi yang diikut oleh sahabat-sahabat Nabi, diikuti oleh tabi'in, diikuti oleh ulama, sampailah ke guru kita, sampai ke kita. Itu sunnah. Cuman ada kadang orang ini ikut sunnah 20%, ada 50%, tapi ada yang sampai 100%. Sampai cara pakai pecinya, pakai bajunya, pakai tongkatnya, pakai cincinnya, mengikut sunnah. Coba tengok habaib pakai tongkat. Saya heran, kenapa habaib masih muda pakai tongkat? Ini yang style apa gaya-gaya aja? Rupanya Nabi SAW pakai tongkat, pakai cincin, mereka diletakkannya di kelingking. Kenapa mereka pakai cincin kelingking? Rupanya Nabi SAW pakai cincin di kelingking. Tertulis di situ ada Muhammad Rasulullah. Karena Nabi pakai cincin di kelingking sekaligus stempel surat. Karena Nabi tidak pakai tanda tangan, stempel. Tulis Muhammad Rasulullah. Nabi tak mau mempersulit, dia mempermudah. Ya Rasulullah, ini ada surat, langsung stempel. Selesai. Ini bisa ditiru Pak Bupati, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Buat stempel situ. Kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Dimudahkan urusan orang di dunia, maka dimudahkan Allah pula urusan kita di akhirat nanti. Urusan mati, sakratul maut, urusan pertanyaan mungkar nakir, urusan meniti titian shiratal mustaqim, urusan hisab amal,
Makanya orang-orang yang suka-suka mempersulit urusan di dunia ini payah matinya. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Sakratul mautnya aja 6 bulan. Tak mati-mati. Tapi orang yang suka mempermudah, begitu tengok, Ustaz Somad, ada si fulan di rumah sakit. Begitu kita datang, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Mati. Alhamdulillah Ustaz Somad. Begitu Ustaz tadi datang, langsung mati gitu. Rupanya bapak tuh mau kawin lagi. Saya berani cerita ini karena tak ada ibu-ibu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ikuti sunnah tahajud malam. Nabi tidak pernah meninggalkan tahajud. Hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tak pernah meninggalkan tahajud. Satu riwayat menyebut 11 rakaat, satu riwayat menyebut 13 rakaat. Tidak ada ikhtilaf. Yang mengatakan 11 rakaat, 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Yang mengatakan 13 rakaat, 8 rakaat tahajud, 3 witir, dimasukkannya qabliyah subuh. Karena qabliyah subuh itu juga masuk dari bagian salat malam, maka qabliyah subuh itu utama. Raka'atul fajri 2 rakaat qabliyah subuh khairam minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana tahajud malam Nabi? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili. Nabi kalau salat malam hatta tatafattar qadamahu, sampai bengkak kakinya. Nabi itu kalau salat malam bengkak kakinya. Saya semalam begitu sampai di Bangka Tengah, saya tengok kaki saya bengkak. Rupanya lama naik pesawat. Dari Pekanbaru ke Cengkareng, Jakarta, transit dari Jakarta ke Pangkal Pinang. Naik mobil, turun darah ke bawah. Kalau di akhirat nanti ditanya, hai Abdul Somad, pernahkah kakimu bengkak? Pernah ya Allah. Tahajud? Tidak. Kenapa kaki Nabi bengkak? Karena tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang. Kenapa ayatnya panjang? Saya pun tak tahu. Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa kau buat solat panjang lama macam ini? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lalu sudah diampunkan Allah, yang akan datang sudah diampunkan Allah. Untuk apa lagi kau solat begitu lama? Ayatnya begitu panjang. Kata Aisyah, istri Nabi, ibu kita, Ummul Mukminin. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala akuna abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Harus betul hurufnya. Bukan bercukur. Marilah kita bercukur. Habis bercukur semua. Bersyukur ternyata tak cukup angkat tangan Allahu Akbar. Apalagi sekarang banyak orang menyangka sudah cukup bersyukur dengan nyanyi. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ustadz nyindir penyanyi opik ya? Enggak, saya dapat kabar katanya dia sedang datang ini. Mudah-mudahan kedatangan para ulama, kedatangan pekerja seni, kedatangan seni-seni Islami itu bukan menjauhkan kita dari agama Allah, tapi justru meramaikan, mensiarkan, membangkitkan semangat. Tapi setelah mereka pulang, ustadznya pulang, penyanyinya pulang, maka tetap kita ngaji kepada majelis-majelis guru-guru kita yang sudah saya sebutkan tadi, alumni dari Yaman, dari Ahqaf, dari Tarim, dari Hadramaut, dari Al-Azhar, dari Barabai, dari Gontor, semua kita ramaikan majelis-majelis ilmu insyaallah. Amin. Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Apalagi janjinya di dalam masjid. Walladzina hum li amanatihim. Orang beriman itu terhadap amanah, wa ahdihim, dan terhadap janjinya, ra'un. Mereka selalu menunaikan janji. Makanya lebih hebat mana? Sumpah atau janji? Kalau sumpah, saya bersumpah
menjadi calon pegawai negeri sipil, bersedia ditempatkan di seluruh tempat di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya bersumpah, begitu turun SK di Papua langsung minta pindah. Tapi kau sudah bersumpah, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Allah hanya menghitung sumpah yang dalam hati, adapun yang di mulut hanya basa-basi. Fakaffaratuhu, menebus sumpah, it'amu 'asharati masakin, kasih makan 10 orang miskin. Au kiswatuhum, kasih pakaian 10 orang miskin. Au tahriru raqabah, bebaskan budak hamba sahaya. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyam. Siapa yang tak sanggup kasih makan orang miskin, yang tak sanggup belikan pakaian orang miskin, tidak sanggup membebaskan budak hamba sahaya, puasa 3 hari. Sumpah bisa ditebus dengan puasa 3 hari. Maka ibu-ibu jangan percaya sumpah. Jangan ibu percaya sama bapak-bapak. Adinda, sampai mati abang gak akan nikah lagi. Sumpah katanya. Tiba-tiba janji abang, sumpah abang dulu. Aku udah puasa 3 hari katanya. Selesai. Tapi yang dipegang adalah janji. Orang kalau dia ingkar janji, bukan sekedar kafir, tapi lebih hebat lagi. Kenapa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang kafir masuk neraka, tapi orang yang munafik dalam keraknya neraka. Bayangkan itu. Ini rice cooker, ini tempat masak nasi priok, maka keraknya, tempat mendidihnya, fi qa'riha, di dasarnya, itulah tempat orang munafik. Siapa itu? Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta, wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia janji ingkar, wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanah berkhianat. Salah satunya adalah ingkar janji. Oleh sebab itu kita tunaikan janji. Allah maha menunaikan janji. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammati wa salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatal 'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athullah maqama mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful. Siapa yang membaca doa ini selesai azan, halat lagu syafaati, dijawabnya azan, ditutupnya dengan doa ini, halat lagu syafaati, wajib dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita ini semua masuk yang mendapatkan syafaat. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah was sharafa wad darajatal 'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athullahu maqama mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Yang hafal, yang tak hafal, apa yang kau baca tadi? Apa kau urus-urus aku, terserah aku lah. Gitu cara jawabnya kalau ditanya-tanya orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa 8 rakaat bagus, usolli sunnat tahajjud rakaatain lillahi taala. Allahu akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allahu akbar. Makmum istri di belakang, kok pendek kali bang? Abang baru hafal itu. Tapi kata Imam Nawawi, lebih bagus 1 surat khatam daripada mengambil ayat dari tengah. Itulah makanya imam-imam kita di kampung-kampung lebih mau memilih dari juz amma, karena memakai pendapat Imam Nawawi tadi. Lebih baik 1 surat khatam daripada mengambil dari tengah. Mana tahu nanti, ini kadang-kadang anak-anak kita ini sudah belajar di kota, balik kampung nyalah-nyalahkan imam. Apa itu imam? Ayatnya cuma kul aja. Kul ya, kul hu. Kau belum ngaji. Kata Imam Nawawi, lebih baik 1 surat khatam daripada ngambil di tengah. Padahal dia pun memang tak ada hafal di tengah itu.
Nah, oleh sebab itu maka jangan menyalahkan, jangan menyepelekan orang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Abangku tengok tak pernah ayat lain. Itu aja. Adinda, dulu ada sahabat Nabi namanya Qatadah ibnu Nu'man radhiyallahu an. Dia salat dari Isya sampai subuh, ayatnya tak dia ganti-ganti, Qul huwallah. Dilaporkan ke Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini ada orang sahabat engkau namanya Qatadah bin Nu'man, kalau salat ayatnya tak ganti-ganti, Qul huwallah dari Isya sampai subuh. Apa kata Nabi SAW? Innaha la ta'dilu thuluthal Qur'an. Qul huwallah itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka sepertiga kau baca 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Quran. Sebenarnya abang banyak hafal ayat lain, tapi karena hadis inilah maka ayat ini tak pindah-pindah. Begitu cara bapak membela. Oh tapi ibu itu ada hadir pula, jadi tahulah dia udah. Mestinya pengajian ini kita buka hanya untuk laki-laki saja. Saudara yang dimuliakan Allah, intinya apa? Bisa ayat tengah bagus, bisa ayat pendek bagus. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Kebetulan ingat haji. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kebetulan ingat tentang zina. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabuz zina. Kebetulan ingat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kebetulan ingat tentang curi-mencuri. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri puang, potonglah tangannya. Nah, jadi jelas. Kok kalau habis Fatihah itu apa yang kau ingat? Tak ada Pak Ustaz. Inna a'tayna. Baca lagi. Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah memberikan kepada engkau nikmat yang besar. Dalam tafsir lain makna al-kautsar artinya telaga, sungai. Kalau kita minum di sungai telaga itu, kita tak akan haus untuk selamanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang minum di tempat itu, di padang mahsyar tak haus. Wa allaw istaqamu ala tariqati. Kalau mereka istiqamah dalam tariqat jalan yang benar ini, la asqainahum ma'an ghadaqa. Kami akan berikan mereka minum dan mereka tak akan haus untuk selamanya. Sekarang minum haus, apalagi yang belum dapat air ini. Nengok air saya ini makin haus. La asqainakum ma'an ghadaqa. Syaratnya istiqamah. Maka kata Nabi SAW, haud. Waktu Nabi tegak di atas mimbarnya, ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku raudhatun min riyadil jannah. Antara dinding rumah Nabi dengan mimbar Nabi 22 meter lebih kurang. Sana rumah Nabi, sini mimbar Nabi. Ma baina baiti, antara rumahku, wa mimbari, mimbarku, raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga, karpetnya warna hijau. Entah kebetulan hijau juga karpet di masjid kita. Dindingnya pun hijau. Kenapa mesti hijau? Karena mata, kata Imam Al-Ghazali, kalau mau mata ini awet tahan lama, sering-seringlah menengok warna hijau. Masya Allah, di sini diamalkan. Sampai tenda pun hijau. Hijau, luar biasa. Sampai bersedekah pun pakai duit warna hijau. Hebat, 20.000. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Nabi naik ke atas mimbar, kata Nabi, aku melihat haud. Haud, haud artinya telaga. Haud pakai dot. Haud, telaga. Telaga. Kalian akan minum dari telaga itu. Yang minum dari telaga itu ikhwani, ikhwani. Sahabat bertanya, kamikah itu ya Rasulullah? Antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Tapi nanti ada ikhwani. Siapa ikhwani itu ya Rasulullah? Amanu bi walam yarauni.
Mereka percaya kepada aku, padahal matanya tak pernah menengok aku. Mudah-mudahan itu adalah kita. Kita tak pernah menengok dia, tapi kita percaya kepada dia, memperjuangkan syariatnya, menolong agama yang dia bawa, pagi dan petang berselawat kepada dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyak-banyak berselawat. Maka menjelang azan subuh berkumandang, setelah selesai solat tahajud, ditutup dengan witir 3 rakaat, duduk menjelang azan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi katanya Pak Ustadz, dalam hadis itu istighfar. Dalam ayat Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur menjelang subuh, mereka banyak beristighfar. Kalau beristighfar, dosa saja yang lepas. Tapi kalau bersolawat, man shalla alayya salatan, siapa yang selawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas kebaikan 10 kali. Wa huttat anhu asyara sayyiat, ditutupi dosa 10. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan darajat. Yang mau beristighfar silakan, yang mau bersolawat bagus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk apa itu tasbih 100 biji tak pernah dipetik? Apalagi tasbih orang Bangka Tengah ini mantap, dari kayu gaharu. Kayu gaharu yang susah tumbuh di tempat lain. Bahkan orang dari Jazirah Arab, dari Kuwait, dari Saudi Arabia mencari kayu gaharu. Justru tumbuh gemah ripah loh jenawi antayan zamrud katulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman. Nih dari Bangka Tengah, pokok kayu gaharu yang berkualitas tinggi tumbuh. Kayu luarnya bisa dibuat tasbih, kayu dalamnya yang berminyak. Masya Allah, tabarakallah. Apa kata Pak Bupati? 20 juta harganya sekilo Pak Ustadz. 20 juta itu yang dibakar para habaib dalam majelis itu. Kalau sempatlah kita punya yang kualitas tinggi yang harga 20 juta, kita pasang, pas sedang kita pasang, datang tamu, dipasangnya banyak-banyak. Itu meleleh air mata kita. Bukan karena asapnya, karena membayangkan 20 juta. Harum semerbak. Nabi suka yang harum-harum, tapi harumnya original, harumnya natural. Sekarang dipasanglah harum-harum, di masjid dipasang, di tiang-tiang masjid dipasang. Setiap 5 menit sekali menyembur macam ular piton. Semua jamaah menghirup. 2 tahun, 5 tahun kena penyakit cancer. C-A-N-C-E-R, cancer. Orang kita payah bilang cancer. Kenapa? Kanker. Bahan kimia. Kimia. Sekarang semua pakai di masjid. Ketiak. Mulut. Kimia. Bahan kimia. Masuk ke darah. Masuk ke kulit. Kanker leher, kanker darah, kanker. Macam-macam penyakit akibat. Coba pakai buhur, belilah buhur bebas kanker, dapatkan di Bangka Tengah. Pesan sekarang juga, dah potong, like and share. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka nikmat Allah yang besar ini karunia. Kenapa? Karena masih ada orang melaksanakan subuh sajadah akbar beramai-ramai. Sajadah, sujud. Sajadah, sujud. Sajadah, tempat sujud. Akbar, besar. Berarti sajadahnya besar. Masuk saya ke masjid ini memang besar sajadah. Tengoklah besar, untuk imam. Besar. Sajadah akbar, sajadah tempat sujud, walaupun secara nahu yang betul sajadah kubro, muannas. Tapi salah-salah sikit ya nggak apa-apalah sekali-sekali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk Bangka Tengah itu beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa. Dua saja yang diminta Allah. Kalau penduduk Bangka Tengah itu beriman, bertakwa, dibalas Allah dua. La fatahna alaihim barakat, akan kami bukakan untuk orang Bangka Tengah itu barakat. Barakah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka dustakan ayat kami, tak mereka ramaikan masjid, tak mau mereka mengaji, mereka tinggalkan majelis ilmu, mereka sia-siakan para habaib dan ulama, akhadnahum, kami cabut, ikan-ikan kami cabut. Sekarang banyak yang dulu produksi ikan. Dulu Pak Ustadz, itu tahun-tahun 70-an tempat produksi ikan. Sekarang cucu ikan pun tak ada lagi. Habis. Kemana hilangnya? Tak tahu, ditelan bumi. Allah mencabut nikmat. Akhadnahum, kami cabut barakah. Gara-gara apa? Bima kanu yaksibun, karena perbuatan mereka. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tak mungkin menurunkan azab selama Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada di tengah kalian. Mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak ada lagi di tengah kita, dia sudah meninggal. Tapi ternyata namanya tetap disebut. Bahkan di masjid kita ini bukan sekedar namanya disebut, namanya dituliskan di dinding, Muhammad. Setiap mata menengok itu berselawat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba. Marhaba, marhaba diambil dari 3 huruf, rahaba, marhaba, rahaba artinya tanah yang lapang. Mengapa kita menyebutkan marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Nurul Aini, marhaban Jaddal Husaini, marhaban dada kami lapang menerima kedatangan engkau ya Rasulullah. Rasulullah tak datang, tapi cucu cicit keturunannya datang ke bumi ini. Rasulullah tak datang, tapi pewarisnya datang ke negeri ini. Siapa pewarisnya? Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Kalaulah mereka tak datang ke pulau ini, bagaimana mungkin kita mengenal Allah? Bagaimana kita mungkin mengenal Rasulullah? Bagaimana mungkin kita tahu salat? Makanya anak-anak kita mesti kita wakafkan. Salah satu anak saya mesti menjadi ulama. Amin. Anak saya satu sudah jadi PNS Pak Ustadz. Anak saya yang satu sudah jadi bisnismen Pak Ustadz. Anak satu sudah jadi dokter spesialis Pak Ustadz. Anak saya satu jadi polisi Pak Ustadz. Anak saya satu jadi Satpol PP Pak Ustadz. Mana anakmu yang mengajak orang ke jalan Allah? Anak kau di mana? SMP. Anak kau di mana? SMA. Mantap. Yang itu mana? Fakultas Hukum. Keren. Ini mana? Pesantren. Mau makan apa? Ada orang ini asal disebut pesantren sekolah agama, yang ada di kepalanya makan. Makan. Makan itu letaknya di sini. Sedangkan berpikir itu letaknya di sini. Kalau kepala kau sikit-sikit cerita makan, berarti otakmu dekat dengan lambung. Berarti otak udang. Kenapa sikit-sikit makan, sikit-sikit makan? La taqtulu auladakum, jangan kau bunuh anakmu khasyata imlaq, karena takut tak makan. Kau bunuh anakmu karena takut tak makan. Nahnu narzuqukum, nahnu narzuquhum, kami yang memberi makan mereka. Anak-anakmu itu kami yang beri makan. Wa iyyakum, jangankan makan mereka, makan engkau pun kami juga yang memberi. Kalau tidak, kata Allah, nasi yang akan disuap pun tak masuk ke mulut. Sudah disiap mensuap. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mati. Nama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Jangan takut menyekolahkan anak sekolah agama. Jangan takut menyekolahkan anak di pondok pesantren. Kuasa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang akan menolong di hadapan Allah nanti pada saat tak ada satu pun yang bisa menolong illa kecuali nasrum minallah wa fathun qarib, pertolongan dari Allah dan kemenangan. Syarat dari kemenangan itu datang adalah mesti ada yang memakmurkan masjid, mesti ada yang menyampaikan hadis-hadis Nabi, mesti ada yang menyampaikan ayat-ayat Quran.
Maka didiklah anak-anak kita di sekolah-sekolah agama, masukkan ke pondok pesantren. Siap memasukkan anak ke pondok pesantren? Yang bilang siap, daftarkan segera ke pondok pesantren berikut ini. Nah, masukkanlah nama-nama pondok beserta nomor HP-nya sebelum tanggal penutupan berikut ini. Tadi saya mulai jam 5.15, sekarang jam 6.15. Pas 60 menit, sesuai yang tertulis di botol, 600 ml. Kami dari Bikers Subuhan Pangkal Pinang. Oh. Saya tak minta untuk foto aja. Gambar itu di sini. Jaketnya. Oh, Bikers. Tengok, Bikers Subuhan 2,5%. Apa ini? Jangan lupa bayar zakat. Itu dia. Subuhan. Subuhan itu artinya dia subuh aja datang. Zuhur, asar tak ada. Maksudnya sedangkan subuh aja dia datang, apalagi zuhur, itu maksudnya. Ini merah putih untuk menunjukkan bahwa anak-anak kalau sudah ke masjid jangan ragu tentang kecintaannya pada NKRI. Jangan curigai mereka mau mendirikan negara Islam. Mereka tetap cinta Pancasila. Apa yang terjadi belakangan ini membuktikan Allah sekedar mau menunjukkan siapa sebenarnya yang cinta pada NKRI, siapa yang benci pada NKRI. Takbir. Nih, sholat subuhnya rajin, beribadah, anak muda, pakai jaket. Jadi kalian kalau pakai motor itu tolong pakai jaket. Karena ada beberapa orang, syukron, terima kasih. Ada orang setiap dia pergi, koran diletaknya depan. Tak mau pakai jaket. Dimasukkannya koran. Rupanya sakit paru-paru. Pas diperiksa ronsen di rumah sakit, nampak koran. Masuk koran tuh ke dalam. Jadi pakai jaket, pakai helm. Jangan macam ustadz yang semalam pakai trail tuh, tak pakai helm. Itu tak betul, yang kalian ikut. Harus pakai helm. Pakai helm, yakinkan bunyi klik baru jalan. Nah, klik baru jalan. Tapi coba juga buka. Karena saya pernah waktu diundang sama anak-anak muda, Ustadz nanti dari hotel ke tempat acara Ustadz pakai motor ya. Oke. Oke lah, klik dulu Pak Ustadz. Iya klik. Wow. Wah, sampai di lokasi tak bisa dibuka. Gawat nih. Sebetulnya tak berarti masalah, tapi karena live viral jadi masalah. Paksa diambil pisau. Begitu cabut saya campakkan helm tuh. Ingat sampai sekarang, trauma saya. Tolong anak-anak muda bikers kalau ngundang saya, kalian setel dulu helm tuh. Begitu juga mesinnya, businya segala macam. Jangan sampai udah diengkol kita udah gaya, mati mesin. Aduh, anak-anak muda nih. Subuhan Pangkal Pinang, bagaimana cara yang tepat untuk hijrah pada zaman sekarang, khusus anak muda zaman sekarang nih Pak Ustadz. Yang pertama, anak muda mesti ingat bahwa malaikat maut mencabut nyawa tidak menengok akte kelahiran. Saya perasaan saya sudah masih muda saya. Apalagi semalam waktu naik trail itu terasa macam semester 7. Tapi begitu saya tengok akte di belakang biografi Ustadz Johar Ridhoni Marzuki, saya tengok lahir 1987. Saya 77. Dia 87 nulis buku setebal ini. Saya 77, 10 tahun lebih tua. Rupanya kita sudah tua. Tapi malaikat maut tidak lihatnya 87, 77. Oh, jadi yang muda pun jangan bangga kali kan. Jadi kalian ingat mati. Nanti Ustadz yang membimbing anak muda bikers ini tolong buat acaranya besok. Anak-anak bikers hari Ahad subuh datang semua, kita sholat subuh bersama. Setelah itu langsung acara penyelenggaraan jenazah. Memandikan, mengkafankan,
menyolatkan, menguburkan. Pertama mandikan dulu. Oh besar modal mandikan nih Pak Ustadz, kan prakteknya mesti pakai boneka. Tak usah, cari anak bikers itu satu. Suruh dia pakai celana pendek, baringkan di atas meja. Jamaah sekalian menyiramnya dari sini, gosok-gosok lah. Cucu hidungnya, gini tuh. Jangan sampai najisnya nanti keluar, tangan ini mesti disampul pakai kain putih. Tangan disampul pakai kain putih. Setelah itu baru ujungnya pakai, dikoreklah hidungnya, telinganya bersih. Karena dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Korek. Senyum, mayat nggak boleh senyum. Setelah itu dikapankan dia, kapan. Nah begini cara ngapan, kainnya dulu di bawah, 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis, letakkan mayat di atas. Nah setelah itu baru tutup, kapasnya, hidung, dah wajahnya buka, baru ikat pucung, baru dibawa, masukkan ke kubur, gali agak-agak setengah meter, betul-betul gali, masukkan dia ke dalam. Satu megang kepala, satu megang pinggang, satu megang kaki. Perhatikan. Nah, ini hidungnya harus nempel ke arah kiblat. Mana kiblat? Sana. Jenazah itu bukan telentang, miring. Hidung harus kena tanah. Sunnah harus kena tanah. Tempelkan. Dah. Lahat. Paling bagus tuh lahat. Liang lahat. Bukan pakai keranda. Afdal. Keranda boleh, tapi paling bagus liang lahat. Dikerok. Dikerok. Masukkan dia ke dalam, miringkan ke arah kiblat, baru tutup. Tutup. Dah, naiklah ke atas, timbun. Dah. Mana yang paling bandel, mana yang suka pakai sabu narkoba, mana yang suka pacaran, insya Allah 2 gendangnya. Kalau tak berhenti gila. Langsung. Jangan cerita tentang mati. Pernah kau masuk ke dalam? Enggak. Coba masuk ke dalam. Baca kitab Tanbihul Mughtarrin, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dulu mereka begitu. Mereka gali di dalam rumahnya, disiapkannya. Asal hatinya keras, datang sombongnya, datang angkuhnya, datang cinta dunianya. Bangun dia tengah malam, masuk dia ke dalam. Mengingatkan, hai fulan, kau akan mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama, anak muda mesti ingat mati. Tapi jangan keluar dari sini kalian bawaannya mau mati aja. Biasa naik motor ngebut, habis itu pelan aja. Lari 20. Kenapa nggak laju? Mau mati aja. Tetap laju. Cuman bedanya dulu kalau laju, sekarang semakin laju, semakin kencang zikirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Datang polisi razia di depan. Prit, mana SIM? La ilaha illallah. Kata Pak Polisi, lewatkan, ini jamaah kita ini gitu. Jangan berdalih dengan agama kalau tak punya SIM. Jangan bawa-bawa nama Habib. Mana SIM? Saya jamaah Habib. Pas ketangkap nyebut Habib, pengajian tak datang. Ingat mati. Yang kedua, setelah engkau berhijrah, jangan sendiri karena setan suka pada orang yang sendiri. Ikutlah komunitas. Ini komunitas apa namanya? Pemuda Hijrah. Ini komunitas apa namanya? Bikers Syariah. Oh, rupanya ada bikers konvensional. Ini komunitas apa namanya? Komunitas Jombloan Sejati. Mantap. Ini komunitas apa? Mantan LGBT. Harus ada komunitas-komunitas. Yang ketiga, ini yang paling penting adalah jangan marah dikritik orang karena mereka mengkritik itu karena sayang. Kok katanya udah tobat, kok masih pakai celana pendek? Terserah aku lah, mau pakai sempak mau apa, buat kau urus-urus. Jangan gitu. Orang mengkritik kita itu karena kita dianggapnya saudara dia. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Yang keempat, jangan lupa setan belum pensiun. Jangan kau sangka kalau kau sudah sholat setan berhenti. Jangan kau sangka kalau kau sudah ngaji setan stop. La'atiyannahum bimmaini aidihim, aku akan dari depan datang. Wa min khalfihim, datang dari belakang. Wa an aimanihim, datang dari kanan. Wa an syama'ilihim, datang dari kiri. Setan tetap datang.
Maka jaga persatuan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bersatu, berkomunitas, bekerja sama, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan bekerja sama untuk buat dosa dan permusuhan. Masya Allah. Selama saya hidup jadi ustadz baru inilah pertanyaan sekaligus ada kayu gaharunya. Ini kayu gaharu. Saya dari Majelis Taklim Nurul Huda Desa Gudang, Kecamatan Simpang Rimba. Ini ada bingkisan berupa gaharu asli dari Bangka Belitung. Jazakumullahu khairan. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu fakafi'uhu, balaslah. Siapa yang buat baik pada engkau Abdul Somad, balaslah. Gimana saya mau membalas dia pakai, berapa lama saya mesti nanam kayu gaharu? Fa illam tajidu, kalau kau tak sanggup membalas, fad'u lahu, doakan yang ngasih ini. Apa doanya? Jazahullahu khairal jaza, semoga Allah membalas dengan balasan yang terbaik. Saya minta doa Pak Ustadz, udah aku bacakan dah, udah diaminkan jamaah. Karena saya baru belajar mendalami agama, namun karena saya baru belajar sering mengalami kendala-kendala dalam proses belajar, mudah-mudahan dengan doa Pak Ustadz proses belajar saya lebih lancar. Allahumma faqihu fiddin. Anak-anak muda yang baru hijrah ini dalamkan agama mereka ya Allah. Waftah lahum futuhal arifin. Bukakan pintu hati mereka sebagaimana kau bukakan kepada para wali-walimu ya Allah. Waj'alhum min warathati anbiya'ika, jadikan mereka menjadi pewaris para nabimu ya Allah. Wadakhilna ma'ahum ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, masukkan kami bersama mereka dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kertas yang lain boleh hilang, yang ini jangan. Apa hukum meninggalkan salat wajib? Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat secara nyata maka kafirlah dia jihara, secara nyata. Jangan tinggalkan salat. Al-ahdul ladzi baini wa baina 'abdi, perjanjian MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Perjanjian antara aku dengan kamu, kata Allah, adalah salat. Kalau kau tinggalkan salat, batal perjanjian. Maka sehari semalam 17 kali kita perbarui, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Belum selesai. Itu tadi salat. Apakah berdosa orang tua membiarkan anak perempuan tidak berhijab? La yadkhulul jannata, tak masuk surga ayah, tak masuk surga abang, tak masuk surga suami. Dayus, yang tak ada rasa cemburunya. Abang, ayah, suami membiarkan istri, adik, anak perempuan keluar rumah tak pakai hijab, dayus, tak ada cemburunya. Itu adik kau? Iya. Cantik ku tengok. Iyalah, abangnya kan ganteng. Dayus, tak ada rasa cemburu. Mestinya wajahnya merah. Kenapa kau tengok aurat saudaraku, saudariku, adikku, anakku? Ingat, bapak yang rajin salat, yang rajin puasa sunat, selangkah lagi kau masuk surga, selangkah mau masuk Jannatul Firdaus. Tapi anakmu kau biarkan tidak menutup aurat, selangkah juga kakimu akan ditarik ke dalam neraka jahanam. Ingatlah wahai bapak-bapak yang punya anak gadis, abang-abang yang punya adik-adik, punya perempuan, kau dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Ustaz tunjuk yang menonton acara ini? Jangan pikir kita selamat, yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah puasa sunat, yang penting saya sudah berzikir, yang penting saya sudah haji dan umrah. Masalah anak saya bukan urusan saya. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih, setiap kalian akan dituntut ditanya tentang yang dia pimpin, adiknya, anaknya, istrinya. Suami-suami yang masih takut sama istri, yang belum pakai hijab, pulang dari sini kasih tahu dia. Setiap kamu adalah pemimpin. Alah, abang baru ngaji sekali, udah mau ceramah pula. Kalau bapak tak pandai ngasih tahu, mudah aja. Ambil video-video saya cerita tentang hijab itu, kirim ke dia. Dek, ini ada video nih, coba kau tonton dulu. Nah, tengok. Alah, aku tengok ini macam-macam ustaz sesat ini, kata dia.
nggak apa-apa dia pertama marah, tapi lama-lama dia berpikir doa. Jangan lupa doa, Allah bukakan pintu hidayah. Bagi suami yang sudah menikah istrinya tak pakai jilbab. Adapun kalian yang lajang, tak ada alasan. Karena kalian belum nikah, pilihlah perempuan yang berhijab. Mudah-mudahan diberikan Allah perempuan yang berhijab. Apa hukumnya menyentuh perempuan yang bukan mahram? Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum. Ditusukkan ke kepala kamu, ditusukkan besi dari neraka ke kepala kamu, khairan, lebih baik min antamussa yada mar'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Balik dari sini, ambil jarum kecil aja, tak usah paku, jarum pentol, bakar pakai lilin, setelah merah acucukkan. Kadang kita kalau tak dites tak percaya kita. Tusukkan ke kepala, itu lebih baik daripada kau menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Jadi kalau ada perempuan sudah ngulurkan tangannya, Pak Ustadz, saya sebetulnya nggak mau, daripada dibiarkan kan mubazir. Ini udah gini Pak Ustadz, ginikanlah. Insya Allah dia tak sakit hati. Ginikan, senyum kita ginikan. Jangan pula terlalu kaku, dia udah gini kan. Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum. Ditusukkan ke kepala kamu, khairan min antamussa yada mar'atin la tahillu lahu. Tentu nengok itu down dia. Jadi sesuaikan juga. Yassiru, berikan kemudahan. La tu'assiru, jangan kau persulit. Basyiru, berikan kabar gembira. Wala tunafiru, jangan buat orang lari dari agama. Dia udah maaf begini ulurkan. Kita ginikan. Saya tak pernah belajar ini di Mesir. Saya tak pernah belajar ini di Maroko. Saya tak pernah belajar ini di Sudan. Ini dapat saya dari film India. Kita sama orang India ini bingung kita. Iya sama tidaknya sama. Saya satu asrama sama orang India setahun. Waktu di Maroko. Saya tanya dia, jadi kita besok ke kampus? Apa iya apa tidak? Abang saya seorang polisi, bagus. Kalau kena tilang, telepon dia. Dia ingin masukkan saya jadi satpam. Mak, di bawah dia itu. Tapi saya menolak, karena masuk kerja orang dalam itu haram. Mantap adik. Mantap. Tapi orang tua saya marah-marah, karena saya menolak. Bagaimana cara menasihati orang tua Pak Ustadz? Wahai orang tua yang punya anak yang soleh, ketika orang lain justru memanfaatkan keluarganya, anakmu malah tidak mau karena tak mau makan haram. Dia sudah menyelamatkan engkau dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dipakainya jasa abangnya, sebetulnya dia tidak punya kapasitas kemampuan sama sekali. Kerja dia di situ, gajinya haram, tunjangannya haram, berasnya haram, duitnya haram, dikasihnya anak bininya makan haram. Tapi kalau dia memang layak, fit and proper test lulus, tes tinggi lulus, tes otot sehat lulus, tes kesehatan lulus. Datang abangnya, orang tahu, itu adik kau ya? Iya, lulus. Memang andai itu pun tak ada, tetap lulus. Maka tak ada kecurangan di dalamnya. Siapa yang curang? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang curang bukan golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan andai kita di akhirat nanti jumpa mau minta syafaat, ya Rasulullah minta syafaat, apa kata Nabi? Kau bukan umatmu karena kau curang. Kalau curangnya demi 100 miliar masih masuk akal. Curangnya apa? Hanya mau jadi satpam. Ustadz menyepelekan satpam ya? Tidak. Justru satpam yang bekerja halal mencari nafkah lebih dulu masuk surga daripada orang kaya yang punya jabatan kekuasaan diperoleh dari yang haram. Karena kita akan dituntut di hadapan Allah sekecil apa? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tolong jelaskan pada umat ini bagaimana kredit itu haram. Karena masih banyak orang yang melakukannya. Pinjam 100.000 bayar 125 riba. Pinjam 100 juta bayar 110 riba. Orang yang melakukan riba kena 5. 1. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas.
Bangkit dari kubur nanti macam orang kerasukan setan. Pernah nengok orang kerasukan setan? Pernah nengok orang diruqyah? Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wal ardi. Macam itulah dia nanti bangkit di akhirat. Ada nanti di akhirat, tengok ke kanan malaikat, pandang ke kiri malaikat. Kenapa aku bisa bangkit di akhirat sama malaikat? Al-mahiru bil Quran. Anak-anak kita yang hafal Al-Quran nanti di akhirat dibangkitkan bersama para malaikat. Amin. Tapi ada yang bangkit di akhirat nanti, bangkit dari kubur kepalanya keledai. Kenapa kepala kau keledai? Karena selalu mendahului imam. Imam baru Allah, dia udah tegak. Kau kenapa cepat kali? Aku kan pembalap. Ingat, terserah mau kau salib imam sekarang, terserah. Di akhirat kepala kau keledai. Kalau lebih cepat dari itu Pak Ustadz, kuda Nil. 2. Duit yang haram tadi dimakan, dibelikan ke nasi, dibelikan ke lontong sayur, pecel lele, lalu disuapkan ke mulut, berubah menjadi darah. Darahnya itu dari jantung nasi ke otak. Sepiring nasi, setetes darah masuk ke jantung, naik ke otak. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ubun-ubun pembuat dosa, pembohong, penipu. Kenapa ubun-ubun? Karena ternyata yang berpikir itu otak bagian depan. Otak depan, otak belakang, otak kanan, otak kiri. Otak-otak di pinggang. Otak bagian depan ini otak yang berpikir. Kenapa anak saya ini tak pernah mikir betul Pak Ustadz? Gara-gara kau kasih makan riba. 3. Dimakan nasi menjadi darah, darah menjadi daging, tulang belulang. Ayyuma lahmin nabata min haramin. Setiap daging tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Ditimbang kita di akhirat, langsung nampak datanya. Abdul Somad berat 50 kilo, yang halal 10 saja. Yang 40 dari riba. Berapa lama kau diobok-obok dalam neraka jahanam? 4. Hasil riba, untung riba, sedekahkan ke masjid, beli karpet. La yaqbalu tayyiban. Innallaha tayyibun. Allah Maha Suci. La yaqbalu tayyiban. Allah tak menerima kecuali yang suci-suci saja. 5. Selesai solat berdoa. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wali walidayna. Menetes air mata. Air mata darah kau keluarkan tak diterima Allah. Kenapa? Mat'amuhu haram, makananmu haram. Masrabuhu haram, minumanmu haram. Malmasuhu haram, pakaianmu haram. Wa ghudhiya bil haram, kau disuapkan, kau menyuapkan, kau diberi makanan-makanan haram. Maka jaga makanan, mustajabud da'wah. Jaga makanan, doa dikabulkan. Jangan makan haram. Di antara makanan haram adalah riba. Tolong ceritakan bagaimana caranya Ustadz mendapatkan beasiswa. Cari di Google. www.google.com beasiswa. Baca satu-satu. Kirim paspor, fotokopi KTP, akte kelahiran, fotokopi ijazah, fotokopi transkrip nilai, pas foto. Kirim, berdoa. Ya Allah, aku mau keluar negeri, ya Allah tak tahan lagi aku ini, mahal betul uang semester. Sidang terbuka 5 juta, tutup 15, buka tutup 25. Akhirnya dapat beasiswa. Doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. S1 saya di Al-Azhar 4 tahun gratis. Beasiswa dari Al-Azhar. S2 saya di Maroko 2 tahun gratis. Dari AMCI, Agence Marocaine Coopération Internationale, kerjasama PBB dengan Maroko. Di Sudan S3, 3 kali ngajukan ke Kementerian Agama, enggak dapat. Masukkan, tidak diterima. Masukkan, tidak juga. Tak dapat. Buang air kecil saya di ruang VIP di airport Jakarta. Pas keluar, Ustadz Somad ya, kata bapak ini. Iya Pak,
Ustadz mesti S3, wajib. Dalam hati saya, baru pertama ketemu nyuruh-nyuruh S3 pula. Ustadz S3, ini kartu nama saya, semuanya saya tanggung, semuanya bersih. Sampai sekarang tak ada dikasihnya. Situlah saya baru paham, rupanya ditutup orang di pintu sini, dibukakan Allah 1000 pintu. Jangan kau takut, la takhaf, jangan sedih, wala tahzan, jangan cemas, jangan khawatir. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Sebetulnya kalau saya mau telepon kartu itu dia kasih, cuman saya malu minta. Tak usah minta sama manusia, minta kepada Allah. Jangan minta kepada manusia, hilang izzah kita, hilang harga diri kita, hilang martabat kita. Sedang martabat aja hilang sakit hati kita, apalagi martabat. Apa hukumnya seorang ingin nikah dengan sepupu terdekatnya, tapi saudara mereka berdua telah bersama juga. Jadi orang tuanya kurang setuju dikarenakan saudara. Macam tak ada perempuan lain, carilah. Ilaha illallah. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Igtaribu tasihhu. Nikahlah kau dengan orang jauh, orang asing, maka kau akan sehat. Nikah. Tapi kalau udah sana mentok, sini tak juga, sini kena tolak, di sini diusir, sini kena siram air parit. Udah buntu jalan, maka aku pesankan kepada bapak ibu, tak apa-apa dia nikah saudara sepupu terdekat itu, bagus. Tidak apa-apa. Tapi sementara masih ada yang lain, cari dulu yang lain. Mana orangnya? Nanti saya kasih endorse. Alhamdulillah saya baru saja mendapatkan seorang putra. Alhamdulillah, Selasa 3 September. Saya minta tolong dengan Ustaz untuk memberikan nama. Orang sekarang tengok bulan. Lahir September, Septian. Lahir Agustus, Agustinus. Lahir Januari, Januar. Saya lahir bulan Mei. Andailah dulu ayah emak saya ikut bulan, mungkin nama saya maybe yes, maybe no. Maka kullu mauludin rahinatun biaqiqatihi, setiap anak yang lahir tergadai. Anak kita itu tergadai. Bagaimana cara menebus tanah yang tergadai? Bayar. Cara menebus anak yang tergadai, tudbahu anhu yauma sabihi, sembelihkan kambing hari ke-7. Tak ada duit hari ke-7, hari ke-14. Tak ada duit hari ke-14, hari ke-21. Tak ada duit hari ke-21, tak usah tengok kalender lagi. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Yang sekarang umurnya 40 tahun, silakan kurban sekarang. Silakan akikah sekarang. Balik dari sini, ambil kambing, akikah. Tapi kalau udah umur 40, akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. Marhaba ayyanur. Minta pula Habib cukur rambut. Pertama menebus anak, potongkan kambing. Yang kedua yuhlaku, cukur rambut. Karena waktu dalam rahim rambutnya kotor, najis, bercampur dengan darah. Bersih, cukur. Wa yusamma, kasih nama yang bagus-bagus. Siapa nama anaknya? Fatimatuz Zahra. Siapa nama anaknya? Aisyatur Ridha. Siapa nama anaknya? Khadijatul Kubra. Mantap, mantap. Siapa nama anaknya? Qatrun Nada, panggilan nada. Qatru, tetesan. Nada, embun. Qatrun Nada, tetesan embun. Apa tak senang suaminya? Balik dari kerja, menetes embun. Sejuk batin. Ini nama istri, siapa nama istrimu? Christina Aguilera. Penyanyi yang dari mana itu? Nanti saya sebutkan, sangka orang saya kenal pula. Oleh sebab itu maka kasihlah nama yang baik-baik. Mahummida wa ubbida. Hummida, nama yang terpuji. Hamid, Mahmud, Muhammad. Tapi kan nama orang sekarang, dulu nama orang cari yang baik-baik. Ubbida, yang nama itu membuat dia menjadi hamba Allah. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Nama. Siapa nama Pak Bupati kita? Ibnu Saleh. Ibnu anak. Saleh, Saleh. Yang selalu kita minta, Rabbi habli minas salihin.
Idza mata ibnu Adam, idza matal insan, kalau mati manusia putus, tapi ada 3 yang tetap kekal amalnya, tak putus. Waladun salihun. Apa beda waladun salihun dengan ibnu salih? Waladun salihun bisa laki-laki, bisa perempuan. Tengok dalam kitab Syarah Bulughul Maram. Waladun salihun, maka yang punya anak perempuan jangan berkecil hati, karena makna waladun masuk anak perempuan. Tapi kalau disebut ibnu salih hanya laki-laki saja, perempuan tidak. Maka yang punya anak perempuan jangan kasih nama ibnu salih, bintu salihah. Oleh sebab itu maka nama sekarang malu Pak Ustadz. Aisyah, Fatimah, Hasan, Husain, malu. Pakai nama yang lain-lain, yang cantik-cantik, yang bagus-bagus selama maknanya bagus. Nama anakmu siapa? Camry. Hah? Itu Kijang Toyota, Bu. Camry sedan Toyota itu. Anak saya ini lahir 17 Agustus Pak Ustadz. Terus Camry, kemerdekaan Republik Indonesia. Mantap. Cuman pangkalnya kasihlah Muhammad Camry atau Camry Abdillah, supaya orang tak salah paham dan tak salah sangka. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.